Nah, di sini kita akan kembali ke kasus Bush dan Doris, di mana di sini kita ingin menyelidiki apakah si Doris dan si Bush itu benar-benar berkomunikasi atau tidak ya. Gitu ya. Nah, biasanya di statistika inferensi itu kita harus membuat sebuah hipotesis ya. Hipotesis itu adalah sebuah statement yang menyatakan apakah kesimpulan kita itu apakah benar atau salah gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini hipotesisnya itu ada dua nih gitu. Jadi hipotesis yang bisa kita simpulkan itu ada dua ya. Hipotesis pertama tuh apakah Doris ya. Jadi atau misalkan si Doris dan si Bush itu tidak berkomunikasi ya. Nah, jadi hipotesis yang kedua, Doris dan Bush berkomunikasi. Nah, jadi dari data tadi tuh, dari 15 benar dari 16 percobaan, apakah kita bisa menyimpulkan ini atau menyimpulkan ini gitu ya. Jadi kita pengen tahu gitu ya. Nah, kemudian kita bawa hipotesis ini ke hipotesis yang lebih kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah, jika si Doris dan Bush itu tidak berkomunikasi, si Doris itu menekan tombolnya itu berarti hanya sekedar menebak-nebak gitu ya. Jadi hipotesis 1 akan saya terjemahkan menjadi seperti ini. Jadi Doris dalam menekan tombol itu dia hanya menebak-nebak. Terus hipotesis yang kedua itu dia lebih dari sekedar menebak ya. Jadi Doris dia punya pengetahuan yang lebih dari sekedar menebak. Berarti dengan kata lain dia diberitahu oleh si Bush gitu ya. Lebih dari sekedar menebak. Nah, kemudian hipotesis yang hanya sekedar menebak-nebak itu di statistik sering disebut dengan hipotesis nol ya. Nah, ini ada hipotesis alternatif namanya. Hipotesis nol sering disimbolkan dengan H0 ya. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan ini HA gitu ya. Oke. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian sekarang karena kita sudah mengenal dengan simbol, nah jadi pengujian hipotesis itu selalu berbicara tentang populasi ya. Jadi ketika si Doris hanya sekedar menebak-nebak, berarti Pi-nya itu sama dengan 0,5 gitu ya. Pi itu adalah peluang Doris itu menekan tombol yang benar gitu ya. Sementara kalau jika si Doris lebih dari sekedar menebak-nebak, berarti ini Pi-nya lebih dari 0,5. Nah, jadi ini adalah penulisan hipotesis nol dalam kata-kata, sementara ini adalah penulisan hipotesis nol dalam simbol. Begitu pula dengan yang HA, ini adalah penulisan hipotesis alternatif dalam kata-kata, dan ini adalah penulisan hipotesis alternatif dalam simbol. Nah, biasanya di kuliah statistika ini setiap ada masalah, saya akan meminta Anda untuk apa hipotesis nolnya, apa hipotesis alternatifnya, tulis dalam kata-kata dan tulis dalam simbol. Semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian kita akan siap untuk melakukan pengujian hipotesis atau melakukan statistika inferensi ya. Itu sama aja ya, istilah yang sama. Melakukan pengujian hipotesis atau melakukan inferensi. Nah, hipotesis yang akan kita uji itu telah kita formulasikan ya di slide sebelumnya adalah seperti ini ya. Jadi H0-nya adalah Pi sama dengan setengah, sementara hipotesis alternatifnya Pi lebih besar dari setengah. Nah, ini kalau kita ingin menguji variabel categorical. Tapi kalau yang kita ingin uji adalah variabel kuantitatif ya, misalkan rata-rata tinggi badan orang Jakarta gitu ya. Nah, berarti yang kita tulis ini itu adalah mu ya. Apakah tinggi badan orang Jakarta itu 160 atau lebih gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi ingat bahwa yang ditulis di dalam hipotesis itu selalu adalah parameter ya. Jadi saya kasih tanda, nah ini mu, nah ini pi gitu ya.
Jadi yang ditulis di hipotesis itu selalu berbicara tentang parameter ya. Jadi P atau mu gitu ya. Nah, sementara ketika kita mau melakukan pengujian hipotesis, kita kan nggak tahu nilai parameter berapa, yang kita bisa hitung kan hanya statistik ya. Nah, untuk mau melakukan pengujian hipotesis, ada yang dinamakan strategi 3S ya. Jadi S yang pertama itu dari statistik, S yang kedua itu dari kata simulasi, S yang ketiga itu dari kata strength of evidence. Nah, jadi kita akan melakukan strategi 3S ini untuk menguji apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang benar. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari statistik ya. Nah, kita akan berbicara tentang yang kiri ini ya. Yang kanan enggak, karena kita belum punya datanya. Tapi yang kiri kita sudah punya datanya, kita punya sampelnya, yaitu adalah 15 benar dari 16 percobaan. Berarti statistiknya atau P-topinya itu adalah 15 per 16 ya. Jadi P-topinya itu adalah peluang si Doris menekan tombol yang benar ya. Atau proporsi dari 16 percobaan si Doris menekan tombol yang benar, yaitu 15 per 16. Nah, sekarang kita bisa masuk ke S yang kedua, yaitu adalah simulasi, yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, berikut kita akan masuk ke S yang kedua, yaitu simulation. Nah, jadi simulasi itu, tujuan melakukan simulasi itu adalah kita ingin mensimulasikan, jadi akan disimulasikan jika H0 itu benar gitu ya. Jadi simulasi itu akan kita lakukan berdasarkan asumsi bahwa H0 itu benar. Saya tulis lagi, H0 itu apa? Pi sama dengan 0,5. Atau apa? Atau si Doris itu hanya sekedar menebak-nebak gitu ya. Jadi simulasi itu akan dilakukan berdasarkan asumsi bahwa H0 itu benar gitu. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan simulasi, kita harus mencari proses random Jadi proses random yang bisa mensimulasikan H0 gitu ya. Yang mensimulasikan H0 ini, yang mensimulasikan Pi sama dengan 0,5. Kira-kira apa gitu ya. Jadi kira-kira simulasi apa, kira-kira proses random apa yang bisa mensimulasikan Pi sama dengan 0,5. Nah, kebetulan ada satu tools yang sangat simple yang dapat mensimulasikan Pi sama dengan 0,5, yaitu adalah ini koin ya. Ya, koin. Tapi koinnya itu harus yang koin yang fair ya, yang adil gitu. Nah, kenapa? Karena koin kan ketika kita melempar koin munculnya itu head atau tail ya, ini. Dengan peluangnya itu sama, 0,5. Nah, misalkan kita tertarik dengan yang head aja gitu ya. Jadi kita akan melempar koin, terus kita lihat nih munculnya head atau bukan gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita itu kan ingin mensimulasikan H0, dan H0 itu kita dapatkan, kita asumsikan bahwa H0 itu adalah si Doris itu hanya sekedar menebak-nebak gitu ya. Nah, kemudian kita akan lakukan 16 simulasi ya. Kita akan melempar 16 koin. Nah, kenapa kita melempar 16 koin? Karena percobaan yang dilakukan oleh si Doris dalam menekan tombol itu ada 16 kali ya. Dan kita tahu bahwa si Doris kan telah berhasil menekan tombol yang benar tuh 15 dari 16 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melempar 16 koin. Kita akan coba melempar 16 koin dan kita akan menghitung ada berapa kali dari 16 kali lemparan itu yang munculnya itu head gitu ya. Jadi simulasi pertama itu adalah, jadi satu simulasi misalkan lempar 16 koin, atau kalau cuma punya satu koin ya lempar satu koin itu 16 kali gitu ya, dan hitung proporsi head yang muncul. Nah, tentu saja
karena kita melempar 16 kali, ya bisa aja head tuh munculnya cuma 8 kali, atau 10 kali, atau cuma 6 kali, atau cuma 5 kali, atau cuma 1 kali, atau bahkan bisa 16-16-nya gitu ya. Nah, jadi kita akan dalam satu simulasi kita akan menghitung nih head yang muncul tuh berapa kali gitu ya. Jadi, dan kita akan gambarkan dalam sebuah grafik gitu ya. Jadi misalkan ketika simulasi pertama saya lempar 16 koin, head yang muncul tuh 10 kali gitu ya. Berarti saya titik di sini nih 10 kali. Terus simulasi kedua saya lempar 16 koin lagi, head yang muncul tuh 9 kali gitu ya. Dan seterusnya ya gitu ya. Jadi kalau saya lemparnya 5 kali gitu ya, bisa aja seperti ini gitu ya. Nah, jadi ceritanya head yang muncul 10 kali itu terjadi 2 kali dalam simulasi yang saya lakukan. Nah, begitu seterusnya sampai saya akan lakukan sampai banyak simulasi, misalkan 100 atau 200 simulasi atau mungkin sampai 1000 simulasi.